Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, berkenaan kemarin dengan keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita memahami keutamaan dan maknanya. Kemudian saya ingin kaitkan dengan surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus menerus, amal kebaikan yang abadi adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sekali lagi, yang namanya harta dan anak-anak itu di dalam Al-Quran disebut hiasan. Yang namanya hiasan itu ibarat mobil adalah aksesoris, bukan pokok. Oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang namanya hiasan itu adalah sesuatu yang bukan inti. Contoh, ada perempuan cantik, kalau sudah dari dasarnya cantik, nggak perlu dandan juga cantik. Nah, kemudian perhiasan itu hanyalah sesuatu yang bukan zatnya, kebutuhan yang bukan zatnya. Kemudian di sini dilanjut al-baqiyatus sholihat. Di dalam tafsir itu kebaikan yang abadi, kebaikan yang kekal itu ditafsirkan dengan diantaranya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan ucapan-ucapan yang lainnya, misal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian orang yang masuk surga itu adalah ucapannya adalah wa qalul hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika nanti orang yang beriman masuk ke dalam surga, ucapannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, gharisa syajaratan fil jannah. Siapa yang mengucapkan satu kali subhanallah, kita ucapkan coba subhanallah, ikuti saya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Pak Pri, yang mengucapkan subhanallah satu kali, dia menanam satu pohon di surga. Satu pohon di surga itu naungannya itu kalau ditempuh perjalanan 500 tahun itu belum selesai. Kayak apa gedenya tuh, Mas Toto? Tuh, itu baru ucapan subhanallah. Makanya ketika kita sholat, ucapannya itu yang serius gitu loh. Ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu harus benar-benar diucapkan serius, karena itu akan menjadi al-baqiyatus sholihat, kebaikan yang abadi, yang apabila kebaikan seperti harta, anak-anak itu akan kita tinggalkan, namun yang mendampingi kita besok di akhirat itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang intinya adalah memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya kaitkan dengan surah Ibrahim ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Nah, di sini kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang memuji kepada Allah, yang seperti kita kenal
subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun, yang akarnya itu kuat, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Jadi pahala membaca la ilaha illallah akan menaikkan seorang itu ke langit, artinya ke surga. Kemudian tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya dan setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi buah dari ucapan la ilaha illallah itu akan mengantarkan seorang yang mengucapkannya dengan ikhlas akan dimasukkan ke surga. Sementara di surga itu tukti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, akan senantiasa memberikan hasilnya kapanpun yang dikehendaki oleh penghuni surga. Jangan dikira ucapan kita dalam sholat itu nilainya sangat luar biasa, sebagaimana orang yang dimasukkan neraka itu gara-gara mempersekutukan Allah. Ketika orang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, Allahus somad, Allahu ahad, Allah satu, maka tentunya hadiahnya, buahnya adalah kita petik di langit, akan mengangkat derajat seorang ke langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita sholat, ucapannya, zikirnya itu yang serius. Zikirnya jangan cepat-cepat Mas Soto. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pokoknya yang serius, karena itu akan berdampak nanti di akhirat yang akan kita petik buahnya. Mudah-mudahan zikir kita mulai dari awal sampai sekarang dan sampai seterusnya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.